بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, baik yang berada di Yayasan Raudhatul Ilmi Nganjuk dan juga yang berada di Hong Kong atau di mana berada yang bersama kita. Pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan juga bersyukur kepadanya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh saudara dan saudari kita yang berada di Nganjuk, dan karena umat Islam ini umat yang bersaudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan kita bukan didasarkan suku, ras dan lainnya, tidak, tetapi didasarkan oleh Allah Ta'ala keimanan. Jadi tidak ada yang lain yang menghubungkan kita berkumpul kecuali iman. Yang nomor dua, kita menyampaikan pula jazakumullah khairan atas para pengurus takmir masjid yang senantiasa menyediakan tempat untuk kita taklim, dan inilah amal yang paling bagus. Allah Ta'ala tidak memuji hambanya kecuali hambanya beriman, yang menuntut ilmu dan juga yang beramal dan juga yang menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling banyak kalian itu orang yang belajar Quran, masuk pula belajar hadisnya, karena hadis ini penjelas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Nabi Al-Quran ini, adzikr itu berquran, agar kamu wahai Nabi menjelaskan apa yang Allah turunkan untuk mereka ini. Inilah yang harus kita syukuri, dan juga tidak lupa kita berterima kasih kepada waliul amri, pemimpin yang telah banyak berusaha untuk bagaimana agar umat ini yaitu terhindar dari wabah. Maka semoga usaha-usaha mereka ini dengan keikhlasannya kepada Allah Ta'ala diterima amalnya dan menjadi yaitu amal yang baik yang akan dipetik nanti di akhiratnya. Selanjutnya kajian kita di sini membahas masalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibuka oleh yaitu takmir kita atau yang bertanggung jawab dalam kajian ini. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, insyaallah ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untukmu hai kaum muslimin suri tauladan yang paling baik. Tidak ada yang melebihi kebaikannya
melainkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Ta'ala, liman amana billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan meyakini adanya hari pembalasan amal besok pada hari kiamat. Kemudian alasan kedua kenapa kita harus meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rukun iman diantaranya iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi. Ini harus kita buktikan. Nah, bahwasanya di antara rukun iman yang harus kita yakini adalah di antaranya beriman kita kepada Allah, malaikatnya dan juga para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani utusan bukan hanya sekedar kita meyakini, karena makna iman kita harus mempelajari, harus juga mengikuti sunnahnya, mengikuti akhlaknya, dan juga kita harus mengamalkan bahkan juga mendakwakannya. Demikian juga kenapa kita harus mempelajari meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena minimalnya kita setiap hari, setiap malam selama 24 jam ini 9 kali kita bersyahadat, minimalnya itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ketika kita sedang tahiyat awal maupun tahiyat akhir, minimalnya 9 kali. Belum lagi kalau kita sholat sunnah. Aku bersaksi ya Allah bahwasanya Muhammad ini adalah hamba Allah dan juga utusan, namanya utusan, maka beliau diperintah Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah ini kepada umatnya, agar kita menjadi orang yang beruntung terutama di akhiratnya. Inilah kaum muslimin mengapa kita harus meneladani akhlaknya atau jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sunnah membahas masalah akhlak ini banyak sekali. Akhlak menurut bahasa adalah perilaku atau naluri atau pembawaan yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi halaman 227 juz yang 18. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-birru husnul khuluq. Orang berbuat baik itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Ya. Jadi orang yang berbuat baik adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma khaka fi sadrika. Sedangkan dosa itu sesuatu yang meragukan dalam hatimu. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Dan kamu benci kalau perbuatan jelekmu itu dilihat oleh orang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi akhlak itu perilaku yang baik. Tidak ada perilaku yang paling baik yang menjadi tuntunan kita kecuali perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Karena Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena akhlak ini budi pekerti yang dijalani selama 24 jam untuk setiap hari malamnya. Maka apa katanya Aisyah? Kana khuluquhu al-Quran. Kalau kamu ingin mengetahui akhlaknya beliau dan ingin meniru akhlaknya beliau, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kita nanti akan mempelajari akhlak beliau dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua kitab ini tidak ada perubahan sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana salat zuhur 4 rakaat tidak dirubah kecuali orang musafir 2 rakaat. Inilah nikmatnya kita berpegang teguh
kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Aisyah? Ama taqra'ul Qur'ana? Belumkah kamu membaca Al-Quran? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu surat Al-Qalam nomor 68. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau wahai Nabi memiliki akhlak yang paling baik. Karena sebelum beliau diutus oleh Allah Ta'ala dibedah dadanya, dibersihkan dari sifat yang jelek. Dan semenjak kecilnya masyarakat sudah menilai dia al-amin, orang yang bisa dipercaya. Dan beliau ini bicara berdasarkan wahyu. Jadi bukan utak-utik atau karangan yang pagi nanti sore dirubah, besok lagi dirubah, tidak. Makanya tidak ada kitab di permukaan dunia ini yang bisa dihafal dan juga bisa dicatat, tidak berubah, hanya dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami ini yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Dan juga hadis beliau itu juga wahyu Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu bicara dengan hawa nafsu, tetapi beliau itu bicara berdasarkan wahyu. Bicara dalam masalah umat yang dahulu tidak mungkin dengan akal, tapi dengan wahyu. Kemudian juga beliau menjelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Albani. Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Dan itu terbukti. Ketika beliau belum diutus oleh Allah Ta'ala, bangsa Arab ini bertengkar terus. Pembunuhan. Wanita-wanita dijual belikan, bagikan hewan, dizinai. Yang kuat, yang menang. Tidak ada ketenangan saat itu. Ini orang kalau kembali kepada pikirannya, kepada hawa nafsunya, tidak aman negeri. Makanya sering kita jumpai, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW keluar dari zaman jahiliyah menuju keluar dari Islam. Itu sering diucapkan orang. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum beliau diutus, negeri kota Mekah hancur. Yang berkuasa yang menang, yang kuat yang menang. Nah, setelah Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sekarang menjadi negara yang aman. Faman takhalahu kana amina. Siapa yang masuk kota Mekah aman. Kenapa Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan juga mendapatkan ketenangan jiwa, dibalas di surganya, pelajari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga pentingnya kita mempelajari akhlak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Albani, ma min syai'in asqalu minal mizani min husnil khuluq. Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya kecuali akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu mengandung akhlak kita kepada Allah, beribadah kepadanya. Mengandung akhlak kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Mengandung akhlak kita kepada anak, hendaknya mendidik anak kita. Mengandung akhlak kita kepada orang tua, hendaknya kita birrul walidain. Mengandung pula akhlak kepada tetangga, kepada masyarakat. Subhanallah, mulianya akhlak. Dan juga derajatnya, tingkatan akhlak ini melebihi daripada derajatnya orang siam dan bangun malam untuk sholat malam harinya. Subhanallah, akhlak. Karena akhlak ini 24 jam. Kalau siam 12 jam.
Kalau kita bangun malam belum tentu 12 jam. Bagaimana akhlak kita dengan tamu? Akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan anak, akhlak kita dengan cucu, akhlak kita dengan orang kafir, akhlak kita dengan orang mukmin, semua ditulis. Makanya beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Nah, saya ulang lagi. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik mendapatkan mencapai derajat seperti orang yang siang harinya siam dan seperti orang malam harinya dia tahajud atau qiyamul lail. Subhanallah. Ya, dan akhlak ini mudah. Orang makan, minum ada akhlaknya, masuk masjid ada akhlaknya, keluar masjid ada akhlaknya, keluar dari WC masuk WC, bertemu dengan istri, keluar dari rumah masuk rumah ada. Semua sudah ada, baik itu yang berhubungan dengan lisan kita atau dengan anggota badan kita atau dengan hati kita. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan, orang mukmin yang sempurna, orang yang akhlaknya yang baik. Dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna orang mukmin adalah paling baiknya akhlak. Makanya segan bangsa Arab itu dengan Rasulullah SAW karena akhlaknya. Bayangkan beliau sebelum dia angkat menjadi utusan Allah, mengembala kambing. Semua bangsa Arab senang ketika Rasulullah SAW mengembala kambing. Jujur dia. Bahkan seorang janda yang kaya, ya, karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW, senang dia menikah dengan beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Akhlak kaum muslimin sekarang ini dibutuhkan banyak akhlak. Orang jual beli, orang bekerja, maka butuh akhlak yang baik. Kalau orang itu akhlaknya baik, merasa diawasi oleh Allah, merasa mengikuti sunnah, dia kerja di toko, dia di bangunan, senang orang. Karena dia itu merasa diawasi oleh Allah. Inilah pentingnya akhlak. Kemudian juga pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendirian. Kalau kita dari Kediri dari sini enak naik mobil cepat, 1,5 jam sudah tiba. Ini beliau mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian, ya, dari perjalanan kota Mekah menuju Yaman sendirian. Di sana yang dihadapi orang ahli kitab bukan di masjid. Yang dihadapi orang-orang sekuler, orang tidak beragama, dihadapi orang Nasrani, orang Yahudi, sendirian berdakwah ini. Subhanallah. Tapi karena yakinnya Allah akan menolong, dilaksanakan. Apa wasiatnya beliau? 3 wasiatnya. Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada, kapan saja berada. Subhanallah. Takwa itu maknanya laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Termasuk pula perintahnya beliau dan larangan beliau. Ini wasiat pertama. Karena wasiat takwa ini wasiat Allah untuk semua manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wasiatnya untuk hambanya beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wasiatnya pula pada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Nah, yang nomor 2 apa wasiatnya? Fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Tutup dosa itu dengan kebaikan. Ketika ada orang melakukan kemungkaran, beritahu beramal soleh untuk menghapus dosanya. Yang nomor 3, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah tawadhu, menghilangkan takabur.
dan juga merasa dirinya merendahkan diri kepada Allah, sopan kepada manusia. Nah, inilah dakwanya. Mu'adz bin Jabal sendirian harus mendaki gunung padang pasir. Pergi tidak enggan Mu'adz bin Jabal ini. Padahal makannya masih enak kita, bajunya masih banyak kita miliki daripada para sahabat, tapi karena kuatnya iman dan selalu terlinang-linang dengan pahala yang akan diperoleh nanti di akhiratnya, ini yang membuat para anbiya semangat berjuang. Ya, membuat para sahabat semangat berjuang. Kenapa? Kalau kita mendapatkan pahala untuk kita sendiri, tidak ada orang pinjam pahala, tukar tambah pahala, tidak ada. Meninggal dunia kita bawa pahala ini. Bukankah orang mati, idza matal insanu inqata amalu, kalau manusia sudah mati putus, tinggal 3. Sedaqatin jariyah, sedekah yang mengalir amalnya, wa ilmin yuntafa'u fi, yuntafa'u bi, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ula, dan anak yang saleh yang mendoakan. Subhanallah. Orang mati yatba'ul janazatu salah satu, yatba'ul janazata salah satu. Orang mati dikawal 3. Fayarji'u usnani, 2 yang kembali, hartanya dan pengawalnya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang bersama orang mati adalah 1, yaitu amal. Kalau kita kaum muslim berjuang mencari akhirat itu, ingat nikmatnya surga, tidak ada kita malas. Dan tidaklah kita akan terkeliru urusan dunia. Karena kita, kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala 5 gunung, hanya butuhnya sedikit. Karena hidup kita antara 60-70 tahun. Kalau di akhirat selamanya, makanya Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih baik daripada hidupmu di dunia. Selanjutnya sekarang kita masuk kepada apa saja akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, ini harus kita pelajari, dan tentunya ya tidak bisa kita sampaikan semuanya, ya karena ini terbatasnya waktu dan karena banyak akhlak beliau ini. Pertama, beliau itu berlaku lembut terhadap saudaranya beriman. Ya. Berlaku lembut kepada saudaranya beriman, dengan dasar dari surat Al-Fatah ayat nomor 29. Ini akhlak yang harus kita tiru. Dan lembut ini kaum muslimin lebih disenangi. Bayangkan kalau kita melihat seorang guru itu lembut dengan muridnya, senang orang tuanya. Seorang tua yang lembut dengan anaknya, anak lembut dengan orang tua. Karena dia mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Maka sesungguhnya perbuatan yang lembut, ucapan lembut itu di mana saja menghiasi dirinya. Kalau sudah tidak ada kelembutan ini, maka akan menyiksa dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah nomor 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan, utusan Allah. Manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mislikum, ayat yang lain. Katakan saya itu manusia seperti kalian. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang beriman itu para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiddau 'alal kufar, keras hatinya, kebencian terhadap orang kufar, ruhama'u bainahum, belas kasihan sama orang mukmin. Jadi upayakan kita dengan saudara kita orang mukmin ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal jasadil wahidi, seperti satu badan, tubuh. Tidak mungkin tangan kita yang sakit itu lalu kita potong. Gigi kita sakit, tangannya pergi ke dokter. Ya, mulut kita minum obat ria demi untuk kesehatan badan yang lain. Makanya beliau menjelaskan dalam hadis, masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim
wa ta'atufihim kal jasadil wahidi idza istaka minhu 'adhun tada'a sairul jasadi wal khumah. Perumpamaan orang mukmin ini di dalam kasih sayangnya kepada saudaranya, di dalam gotong royongnya, di dalam kelembutannya, bagaikan jasad yang satu. Idza staka minhu adwun, kalau salah satu di antara anggota badan sakit, semua badan menjadi panas, pahit lidah, dan kita tidak bisa tidur. Itulah beliau mengumpamakan kita kaum muslimin terhadap kaum muslimin. Tapi kenyataan yang ada, banyak orang Islam membenci umat Islam. Ya, kita harus bersabar. Yang dibenci itu lebih baik daripada yang membenci. Bagaimana orang dicintai oleh Allah Ta'ala dibenci oleh mereka? Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, karena tadi ayatnya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Katanya Aisyah, kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, ya baca Al-Quran. Tidak mungkin kita untuk waktu ini membaca mulai dari juz pertama sampai akhir. Kita petik-petik. Surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah Ta'ala wahai Nabi, engkau itu berbuat lembut. Makanya kita harus mohon kepada Allah menjadi orang yang lin, arifku, yang lembut, yang sopan, yang ramah, yang tawadhu. Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala, kamu itu berbuat lembut terhadap umatmu wahai Nabi. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Nabi berlaku keras hati dan bengis mukamu, maka orang akan lari dari sekelilingmu. Dan apa yang disampaikan Allah Ta'ala itu benar. Coba kalau kita melihat penjual mukanya muram terus lari kita. Lihat penjual itu supaya dia dagangnya laku senyum, dia bersapa, bajunya dibolak-balik nggak jadi beli juga nggak apa-apa. Kemari-kemari dengan senyum bukan dengan marah. Itu orang ingin beruntung dagangannya. Bagaimana kita dengan saudara kita sendiri lalu marah, menunjukkan kebencian, orang kan lari. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Nabi di dalam berdakwamu itu, dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan tetangga, kalau keras hati, mereka akan lari. Walaupun satu saat kita boleh keras tapi pada tempat. Tapi menurut asal kita lembut. Lihat dakwanya sunnah. Dicaci tidak membalas mencaci. Beliau tidak katakan gila ya Muhammad itu gila. Beliau tidak menjawab kamu yang gila, bukan. Ini akhlak yang harus kita teladani. Sudahkah kita berlaku lembut dengan istri kita yang banyak jasanya? Kepada anak kita yang kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan anak kita? Perlu kita tanya. Demikian juga sudahkah seorang istri berlaku lembut pada suaminya? Seorang anak berlaku lembut kepada orang tuanya? Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat hendaknya anak berlaku baik terhadap orang tua. Ini tidak mungkin akan kita buktikan kecuali kita menuntut ilmu dan kita amalkan. Makanya anak yang dididik dalam agama din sunnah beda dengan yang dididik secara umum. Karena kebaikan orang itu dengan ilmu. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Fa'fu anhum, maafkan wahai Nabi kezaliman mereka ketika menzalimi dirimu. Subhanallah. Beliau itu pernah sholat dilempari kotoran. Sholat itu. Datang malaikat penjaga gunung membawa kayu besar. Wahai Nabi, aku ini diutus oleh Allah. Mau diapakan umat yang menzalimi dirimu itu?
Mau aku tumbangkan ini? Jangan, katanya beliau. Saya masih berharap anaknya masuk Islam. Subhanallah. Didolimi, dilempari, diusir. Tapi masih doanya bagus. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum ini karena mereka tidak tahu. Tawadhunya beliau, masih berharap petunjuk dari Allah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia dari hanya Allah. Itulah keberhasilan dakwah beliau dibandingkan dakwah yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada yaitu anbiya, para nabi yang menyebar dalam seluruh dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal dunia beliau, risalahnya menyebar dan tidak ada negeri yang tidak dimasuki Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kamu hai Nabi, itu semuanya ayat. Melainkan agar alam semestanya mendapatkan belas kasihan dari Allah sebab dakwamu. Nah, wastaghfir lahum, disuruh lagi memintakan ampun. Subhanallah. Suruh memaafkan, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun dosa mereka-mereka itu. Jadi dizalimi bukan disuruh membalas kezaliman, disuruh kita memaafkannya, disuruhkan memintakan ampun. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah dalam satu urusan. Padahal beliau ini orang yang paling baik, mestinya tidak perlu musyawarah. Tapi mengajak para sahabat ini musyawarah. Seperti perang Khandaq, gimana nih? Wahai Nabi, mari kita kali. Bayangkan parit tanah di Saudi begitu kerasnya, menggali ke dalam keadaan kepanasan 3 hari. Beliau tidak makan dan minum, tapi kekuatan dari Allah. Mengajak musyawarah. Di antara yang usul Salman Al-Farisi, wahai Nabi, supaya tidak datang musuh kita, buat parit. Dibentengi parit. Nah, makanya jika beliau mengajak musyawarah kepada yaitu umatnya, bagaimana kita tidak mengajak musyawarah? Cuma yang diajak musyawarah ini harus orang yang baik. Tidak semuanya orang bisa diajak musyawarah. Karena musyawarah ini mencari yang hak. Selanjutnya pula, beliau ini dermawan. Subhanallah. Tidak takut miskin. Ya. Karena beliau yakin harta itu miliknya Allah. Kalau sudah diserahkan untuk kebaikan itu baru dimiliki. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas. Adalah Rasulullah SAW paling dermawannya orang, pemimpin tertinggi di dunia. Meninggal dunia itu punya hutang gandum untuk makan pokoknya, bukan punya hutang untuk bangun rumah yang mewah, tidak. Bukan punya hutang untuk bangun pabrik, tidak. Punya hutang untuk makan pokoknya. Dan beliau punya baju perang untuk membayarnya. Yang dihutang itu orang Yahudi. Urusan dunia boleh kita dengan orang kafir jual beli. Karena Allah Ta'ala melebihkan mereka dengan keahlian-keahlian. Orang mukmin dilebihkan dengan keimanannya, ketakwaannya. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhana khina yalqahu Jibril. Lebih dermawan lagi beliau ini pada waktu bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Subhanallah. Orang dermawan itu bukan hanya dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh manusia. Dan Allah berjanji, beliau bersabda, ya, as-sadaqatu la tanqusul mal. Uang yang kamu sedekahkan itu tidak akan mengurangi duitmu. Maknanya tidak akan mengurangi pahala. Karena duit yang kita miliki ini, kalau sudah kita sedekahkan, kalau sudah kita belanjakan, orang memiliki duit beberapa miliar disimpan saja, tidak ada manfaat. Kalau sudah diwujudkan masjid, diwujudkan pula lembaga pendidikan yang Islami, nah itu baru miliknya. Apa katanya beliau?
Ada sahabat menghitung hartanya, mali. Itu harta saya, itu kebun saya, itu gunung saya, itu pabrik saya. Katanya Rasulullah SAW, ma min malin illa ma akala fa'afna. Kamu itu enggak punya duit kecuali yang makan yang sudah masuk ke perut itu milikmu. Wa ma labisa fa'ablah. Dan baju yang sudah kamu pakai itu milik kita. Kita punya baju 20, yang pakai itu saat yang 2 ini yang kita miliki ini. Itu hakikatnya milik. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Yang kamu sudah sedekahkan itu milikmu. Subhanallah, beliau hidup sederhana, mendahulukan kepentingan umatnya untuk kebaikan dirinya di akhiratnya. Inilah sifatnya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak senang dengan beliau? Kemudian juga paling takutnya dari azab Allah. Jadi beliau paling takut, sudah banyak amalnya, banyak sedekahnya, paling takut dari azab Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum bih. Beliau memberitahu para sahabat, sesungguhnya saya ini paling takut kepada Allah daripada kalian semuanya. Dan paling banyak amal solehnya daripada kalian semuanya. Beliau menjelaskan demikian supaya menjadi contoh, bukan menunjukkan kesombongan. Ya. Beliau itu kalau salat malam sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah mengatakan, wahai Nabi, bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang dahulu dan juga yang akan datang? Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jawabnya apa? Beliau, karena nikmatnya salat malam ini. Ya Ais, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Disyukuri kesehatan itu, bangun malam salat sampai bengkak kaki. Karena apa? Lamanya berdiri. Nah, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala mensifati orang ahli surga itu, ya, disebutkan di dalam ayat, fabil askhari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu pertengahan malam yang terakhir, mereka bangun istighfar. Qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya orang-orang ahli surga itu. Wabil askhari, pada waktu sepertiga malam terakhir, yastaghfirun, beristighfar, salat. Nah, orang kalau sudah disibukkan dengan dermawan, ya, disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan qiyamul lail, disibukkan dengan amal sholat, tidak mungkin dia akan berbuat jahat. Kita masuk majlis 1 jam, menuntut ilmu 1 jam, bebas dari dosa. 1 jam kita mendapatkan pahala yang banyak. Belum tentu kita di pasar kita dapat pahala. Terkadang kita juga maksiat, entah maksiatnya tangan atau mata atau telinga. Nah, inilah akhlak yang harus kita tiru. Jadi kita bukan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti akhlak bapak kita, nenek moyang kita, tidak. Disuruh mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya boleh membantu istrinya di rumah. Cara Nabi membantu istrinya di rumah. Bukan berarti seorang pemimpin harus bersih diri, semuanya diserahkan kepada yaitu khatim pelayan, tidak. Dan bukan cuma diserahkan pada istrinya, tidak. Tahu. Berdasarkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, an Aisyah annaha su'ilat, dari Aisyah bahwasanya beliau ditanya, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Jadi Aisyah ini ditanya, ini istrinya paling muda, apa sih pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu? Para sahabat itu menanya, ingin meniru
Qalat, jawabnya Aisyah, kanat yukhitu saubahu. Beliau itu menjahit bajunya yang sobek. Subhanallah. Wa yaksifu na'lahu, membetulkan serampat sandalnya yang putus. Bukan dibuang lalu dibetulkan, ya. Tawaduknya, qanaahnya dalam urusan dunia. Ya. Ini bukan dipamerkan di luar, tidak, di rumahnya. Tapi Aisyah memberitahu karena ada pertanyaan dari sahabat, apa yang dikerjakan oleh beliau itu di rumah? Dikiranya nanti tidur saja atau baca Quran saja, tidak. Ternyata membantu. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, dan beliau itu juga bekerja sebagaimana seorang suami di rumahnya. Subhanallah. Pemimpin tertinggi di dunia yang dijamin oleh Allah masuk surga, menjadi suri teladan kepada kita, ternyata di rumah seperti itu. Bukan hanya berdakwah di luar. Nah inilah bagaimana akhlak, bagaimana istrinya tidak senang. Tidak ada istrinya yang minta cerai karena kebaikan beliau. Ketika cemburu salah satunya, beliau diam. Karena apa? Mengerti wataknya wanita kurang akalnya, kurang agamanya. Tidak marah, dinasihati. Istausu bin nisa'i khaira. Subhanallah. Inilah menjadi betahnya istri-istri beliau bersama Rasulullah SAW karena akhlaknya yang mulia. Berikutnya pula, beliau senang bergaul dengan anak kecil. Berapa banyak ada anak kecil ditinggalkan, ya tahu anaknya nangis, ibunya diam saja, bapaknya masa bodoh dibiarkan nangis. Kadang-kadang kita tidak tahu nangis itu apa sebabnya. Rasulullah SAW pernah menjumpai anak kecil, bukan anaknya sendiri, itu anaknya tetangga. Ketika main burung, ya mati burungnya, menangis. Anak ini didatangi. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna. Karena Anas masih kecil, adalah kebiasaan beliau selalu bergaul dengan kami-kami yang masih kecil ini. Sahabat Anas ini yaitu dititipkan oleh ibunya kepada beliau masih kecil. Wahai Nabi, ini untuk membantu Rasulullah SAW, masih kecil. Nah, namanya anak, dia main-main. Hatta idza kana yaqulu li akhin li saghirin. Maka suatu saat berkata Anas ini kepada saudaranya masih kecil, menangis karena burungnya mati. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nuhair. Subhanallah. Didatang. Hei Abu Umair, ini anak kecil dikasih kunyah. Apa yang diperbuat oleh burung ini? Diam. Anak itu kalau menangis dia senang kalau ada orang yang menggendong dia, orang yang memuji dia. Berhenti nangisnya itu. Dia tahu wataknya anak kecil. Subhanallah. Ini peringatan pula untuk kita sebagai seorang bapak atau ibu. Jangan dibiarkan anak kita menangis, tentu cucu menangis. Inilah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana akhlaknya merata. Dari kalangan anak kecil, dewasa, orang kafir, orang munafik, orang mukmin, ada sendiri catanya. Karena itu dunia internasional orang yang waras akalnya menilai tidak ada manusia nomor satu di permukaan dunia yang paling baik jadi contoh hanya Rasulullah SAW, walaupun mereka kafir. Karena terbukti tidak ada jeleknya beliau. Kemudian juga beliau kalau bergembira tidak tertawa bahak keluar suara, enggak, senyum. Subhanallah. Ketika ada sesuatu yang menggembirakan, bukan kok tepuk tangan lalu tertawa berteriak seperti suaranya khimar, tidak, senyum saja. Ini akhlak yang mulia.
Apalagi seorang suami senyum pada istrinya, si istri senyum pada suaminya, satu kenikmatan yang mengikat dirinya. Dalam satu hadis yang disebutkan dalam Mu'jam Al-Kabir Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, berkata Abu Malik Al-Asy'ari bersumber dari ayahnya, kunna najlisu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pada waktu masih kecil. Nah, masih kecil ini. Jadi para sahabat itu kecil masih ingat kebaikannya beliau. Pada waktu kami masih kecil pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau juga bergaul dengan anak-anak kecil. Karena anak kecil perlu kesayangan dari orang sudah lanjut usia. Falam ara rajulan kana atwala sumtan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah saya melihat orang yang paling banyak diam dibandingkan yang lainnya kecuali beliau. Jadi ketika ada main-main itu beliau diam, memperhatikan dulu. Wa kana idza takallama ashabuhu. Dan apabila sahabatnya bicara, fa aksarul kalama, maka ketika mereka memperbanyak bicara, tabas sama beliau hanya senyum, tidak ikut banyak bicara. Karena orang banyak bicara ini banyak kelirunya. Kecuali bicaranya Al-Quran, bicaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Ini ketika banyak ramai gitu beliau paling banyak diam, memperhatikan. Ketika ada sesuatu hal yang senyum, tidak berteriak suaranya, lalu disambut ke sana kemari, tidak. Nah, inilah pergaulan hidupnya beliau. Maka bagaimana seorang ustadz, seorang mengajar bisa menjiwai dirinya mengikuti sunnahnya beliau, bermanfaat dakwahnya untuk anak kecil, untuk para pemuda, untuk para orang tua. Siapa yang membenci Rasulullah SAW? Tidak ada, kecuali orang kafir, kecuali orang munafik, karena sudah hati mereka sudah tidak senang. Karena itu banyak orang masuk dalam Islam itu karena akhlak beliau yang mulia. Selanjutnya pula, beliau tidak pernah memukul istri. Tidak pernah dendam kepada saudaranya kaum muslimin. Walaupun toh macam-macam dalam rumah tangga. Nah, ini yang harus kita faham. Bersabar itu ikhwan, tidak ada tokonya. Sabar merupakan nikmat yang khusus dari Allah. Beliau bersabda, ma u'tiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri. Dia bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, tidak ada pemberian yang dari Allah yang paling luas, paling nikmat kecuali pemberian Allah memberi kesabaran pada hati orang beriman. Disuruh bersabar karena kita dihadapkan masalah, dihadapkan musibah, dihadapkan musuh, tapi beliau bersabda tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya melainkan as-sabr. Lihat, ulul azmi dijuluki oleh Allah Ta'ala ulul azmi karena sangat sabarnya. Bagaimana kita bersabar dengan istri, bersabar dengan anak kita, bersabar dengan tetangga, bersabar dengan kawan kita. Karena itu sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru 'alal iman. Sabar ini dengan hubungannya iman semuanya, karroksi 'alal jasad. Ibaratkan kepala untuk semua jasad kita. Jadi kepalanya sabarnya, yang itu ada mata, hidung, telinga, mulut, otak. Begitu. Bayangkan Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang kafir, bersabar. Ketika ada istrinya marah pula, beliau bersabar dulu, diam dia. Subhanallah. Itu yang menjadi berfikir para ummahatul mukminin, menjadi senangnya dengan beliau, tertariknya dengan beliau karena kelembutannya dan juga kesabarannya.
Dijelaskan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Al-Mu'jamus Shaghir ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi qattun. Belum pernah beliau itu memukul istrinya, salah satu di antaranya. Padahal fitnah pernah terjadi pula karenanya seorang wanita, tapi beliau tidak memukul. Umumnya sekarang kalau suami sedang marah, sasarannya kepala, dicaci maki, padahal malam dibutuhkan. Ingat Rasulullah SAW yang bercerita istrinya, tidak pernah beliau itu memukul istrinya. Padahal karena apa? Beliau tahu wanita itu kurang agama, kurang akalnya. Maka orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dinnya, bagaimana bisa berbuat baik kepada orang yang kurang akalnya, yang kurang agamanya. Nikmatnya ilmu ya ikhwan. Ya. Terkadang orang itu bertanya, gimana Ustaz kok tentrem? Iya, dengan ilmu. Kamu kira tidak ada masalah? Ada masalah, tapi kita hadapi dengan ilmu. Nah, ya. Inilah yang harus kita fahami. Wala daraba biyatihi syai'an, tidak pernah beliau itu memukul dengan tangannya. Padahal dalam satu hadis, dalam satu ayat, kalau durhaka nasihati, kalau nasihat yaitu dinasihati tidak bisa, tidak mau, masih yaitu terus dia, maka pindahlah dari tempat tidurnya. Kemudian kalau tidak masih juga belum bisa menerima, fadribuhunna, cambuk, tapi beliau tidak mencambuk. Dari itulah sayangnya istrinya kepada Rasulullah SAW karena kelembutan akhlaknya. Illa ayyujadila fi sabilillah, kecuali kalau memang perang, dah ini perang menghadapi musuh. Wa ma naila minhu syai'un qattun fantaqama minhu sahibu. Ketika disakiti oleh sahabatnya tidak dendam beliau. Subhanallah. Tidak dendam. Bersih hatinya. Illa antantahika makharimullah fayantakumullah. Kecuali kalau agama Allah Ta'ala dirusak, dicaci agama Allah, beliau marah. Kalau perlu perang, tumpah darah. Tapi kalau beliau itu diganggu fisiknya, berapa banyak orang Arab Badui mencaci maki, beliau diam saja. Tapi kalau sudah agama Allah Ta'ala yang dihina, beliau pertumpahan darah dilaksanakan. Inilah namanya utusan Allah menjadi suri tauladan kita semuanya. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah, qalat man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilahi, tidak pernah beliau itu dendam terhadap orang yang menyakiti dirinya, hatta tuntahaka min hurumatillah, sampai yaitu dijelek-jelekan agama Allah. Fayantakim lillahi, maka beliau menghukum orang tersebut. Makanya beliau keras dengan orang kufar, dengan orang kufar, dan juga keras dengan orang munafik. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Karena orang kufar itu yaitu merusak agamanya Allah. Kemudian beliau berikutnya akhlak beliau berlaku baik kepada pelayannya. Subhanallah. Punya pelayan beliau. Boleh kita ngambil pelayan. Karena apa? Karena pelayannya orang cucu. Itu Anas bin Malik. 10 tahun. Ya, berkhidmah. Membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Anaknya masih kecil. An Sabit bin An Anas radhiyallahu anhu, dari Sabit bersumber dari Anas bin Malik, qala khatamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinina bil Madinah. Saya ini melayani beliau 10 tahun di kota Madinah, 10 tahun. Bukan 10 bulan. Wa ana ghulaman, saat itu saya masih kecil.
Ya, pada anak kecil kurang akalnya, kurang pula kesehatannya. Laisa kullu amrin hatta yastahi sahibihi an akuna alaihi ma qala li fiya uffin qattun. Belum pernah beliau mengatakan pekerjaan saya ini kok begini, tidak pernah. Bersabar beliau. Bagaimana tidak bersabar, dibantu? Sekarang berapa banyak orang sudah dibantu, dimarahi yang membantu itu. Terutama orang-orang yang tidak punya agama. Bayangkan kalau orang miskin tidak mau membantu orang kaya, selesai. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika pelayan demikian, wa ma qala li lima. Apa katanya Anas? Belum pernah beliau itu berkata kepada saya, kenapa ini tidak dikerjakan? Subhanallah. Baiknya dengan pelayan, baiknya dengan anak kecil, baiknya dengan keluarga, baiknya dengan istri, baiknya pula dengan mertuanya. Datang kepada Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab. Yang itu Hafsah adalah yaitu putrinya yang janda yang dinikah oleh beliau. Namanya keluarga ada kres. Beliau tidak marah, beliau menyingkrik uzlah, masuk ke kamar sendiri. Tidak dikumpul dengan kamarnya. Datang yaitu Umar bin Khattab. Mana Rasulullah SAW? Itu di kamar. Baru saja tengkar dengan saya. Ditusuk-tusuk dadanya si Hafsah ini oleh yaitu ayahnya. Ginilah Hafsah, kalau kamu itu Rasulullah SAW kalau tidak melihat diriku, kamu itu tidak akan mau dinikahi, tidak akan dinikahi oleh kamu. Mana Rasulullah SAW? Didatangi dia, wahai Nabi, apapun yang Rasulullah SAW perintahkan untuk aku terhadap anakku, aku akan rasakan. Subhan, senyum beliau karena merasa dibantu. Subhanallah, akhlak-akhlak yang mulia, yang menyeluruh, yang menjiwai, yang menjadi nikmatnya semua lapisan masyarakat. Aw ala fa'alta kada, dan juga tidak pernah beliau berkata kepada Anas, kenapa ini tidak kamu kerjakan? Karena beliau tahu kemampuan anak. Beda dengan sekarang orang kaya mengambil pelayan, ini harus kerjakan, harus kerjakan. Padahal belum tentu kalau dia sendiri mengerjakan bisa. Tapi Rasulullah SAW tahu kemampuan seseorang. Tidak disamakan kemampuan orang dengan kemampuan yang lainnya. Kemudian juga di antara akhlak beliau yang harus kita fahami, beliau itu selalu menjaga lisannya, tidak pernah misu-misu, tidak pernah mencaci, tidak pernah mencela. Tapi kalau ada orang tidak benar dinasihati. Kita ini kadang-kadang kalau sudah melihat sesuatu yang tidak senang dengan istri kita atau anak, langsung mulut ini keluar. Dibantu oleh jinnya dalam tubuhnya yang kafir itu. Bersumber dari yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. An Abdullah bin Amr qala, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhishan wala mutafakhishan. Dari Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang mulia, belum pernah saya mendengar beliau itu ucapannya jelek, mencela, mencaci, tidak. Dan belum pernah pula saya melihat tindakan beliau itu jelek, wala mutafakhisan, disaksikan karena beliau itu selalu dilihat oleh para sahabatnya. Tidak ada laporan semua sahabat itu tentang akhlak beliau yang jelek. Mulianya akhlak kaum muslimin. Karena itu pembelaannya Umar bin Khattab ketika dikhabari Rasulullah SAW meninggal dunia, marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, aku akan penggal leher kalian. Saking sayangnya. Tapi yang bisa menundukkan semangatnya menggebu-gebu yaitu Umar bin Khattab itu hanya Abu Bakar turun. Beliau lembut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah tidak akan mati.
Siapa yang beribadah kepada Rasulullah SAW sekarang meninggal dunia, langsung padam marahnya Umar bin Khattab. Orang punya ilmu dengan orang punya ilmu. Solusi ya kawan, ternyata solusi utama untuk semua permasalahan beriman kita pada Allah, kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau, inna min khiyarikum ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik di antara kalian ini orang yang paling baik akhlaknya. Bayangkan beliau itu pemimpin yang tertinggi. Umumnya kalau orang sudah punya kedudukan, nah nampak kesombongannya, nampak kekerasannya. Tidak, beliau itu nampak kelembutannya. Umumnya orang kaya sombong, beliau tidak, kaya, dermawan. Siapa yang bisa menandingi akhlaknya beliau? Nah inilah kenapa kita harus yaitu meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pula apabila beliau melihat tingkah laku perbuatan sahabatnya yang tidak layak atau kurang baik, beliau itu menunjukkan merah matanya, berisyarat dengan matanya tidak senang, bukan mencaci dan bukan mencelanya dan bukan main tangan, dia tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adra'i fi khidriya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adra'i fi khidriya. Beliau itu sangat malu dibandingkan daripada malunya gadis pingitan yang di rumah. Subhanallah. Menurut asal wanita itu pemalu. Itu menurut fitrahnya. Kecuali kalau hawa nafsu, kita tidak bicara hawa nafsu. Jadi beliau itu pemalu. Dibandingkan dengan malunya gadis pingitan di rumahnya yang menikah, masih malu beliau. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu. Nah, ya. Maka beliau ketika melihat tindakan pekerjaan seorang dari kalangan para sahabatnya yang tidak disenangi atau yang dilihat dari keluarganya, arafnahu fi wajhihi. Kami melihatnya wajahnya itu sudah tidak menunjukkan tidak senang. Merah wajahnya. Satu contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pintar bahasa Ibrani. Bisa membaca kitabnya, kitab Taurat dan diterjemahkan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya sahabat Umar bin Khattab membacakan kitab Taurat. Merah wajah beliau. Ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW merah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah, orang punya ilmu bertemu dengan orang punya ilmu. Ketika melihat wajahnya beliau merah menunjukkan tidak senangnya, wahai Nabi, aku ridha Allah Ta'ala ini Tuhanku, dan ridha Islam ini yang kau bawa wahai Nabi, itu ada aku ridha dengan Islam ini. Setelah itu beliau memberitahu kepada sahabat Umar, Allah menurunkan Al-Quran ini paling sempurnanya dari kitab yang dahulu, dan juga untuk sampai akhir zaman dan untuk semua lapisan manusia. Diam. Subhanallah, tindakan orang punya ilmu tidak membawa berantakan masyarakat, tidak bawa korban jiwa, tidak bawa korban harta. Maka mari kita baca, dan kalau perlu dibacakan di masjid ini kitab Syama'ilun Nubuwah. Ada kitab namanya Syama'ilun Nubuwah, bab
kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga beliau ketika dihina. Dihina. Bayangkan pemimpin besar di dunia dihina. Beliau tidak marah. Tapi memberi ucapan-ucapan yang menusuk perasaan orang menghina. Dengan bahasa yang bagus. Subhanallah. Sekarang kalau ada orang dihina kerja kuat, langsung tangannya maju. Langsung mulutnya menghina melebihi daripada perkataan yang menghina. Dan tidak dihukum melebihi daripada perbuatan dia yang jahat. Tapi Rasulullah SAW perhatikan. Diriwayatkan Imam Bukhari, kami cita dari kata-kata yang paling kuat. An Abi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu dzata yaumin kisman, tatkala pada suatu hari beliau bagi-bagi, ya karena beliau seorang pemimpin, bagi-bagi siapa aja dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Dan beliau itu kalau membagi sesuatu dilihat orang yang paling lemah imannya. Dia orang paling lemah imannya dikasih pembagian yang gak banyak, terutama yang mu'alaf, untuk memperkuat imannya. Sedangkan orang yang sudah kuat imannya, nah dikasih sedikit, ya. Karena sudah kuat imannya. Karena orang yang sudah kuat imannya bukan melihat harta, melihat kenikmatan iman. Nah beliau ketika ada orang yang sifatnya baru masuk Islam beberapa saat, lalu dikasih lebih banyak. Faqala Dzul Khuwaisirah, rajulun min Bani Tamim. Berkatalah Dzul Khuwaisirah, yaitu dari kelompok yaitu Khawarij. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'til. Kamu itu hendaknya berbuat adil. Bayangkan pemimpin dikata-katain, "Hei Rasulullah, berbuatlah kamu adil." Tusukan cukup besar. Bayangkan Rasulullah SAW dituduh tidak berbuat adil. Apa kata beliau? Wailaka. Wailak itu maknanya celaka dirimu. Maknanya kamu bicara seperti itu mencelakakan dirimu. Man ya'dilu idza lam a'dil. Siapa yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Bukannya dipukulnya dan bukanlah dibentak dengan suara yang keras, tidak. Bukan menyuruh sahabatnya untuk mukuli, tidak. Dan bersamanya dia. Tapi memberikan jawaban. Wailah, kamu itu celaka untuk dirimu. Tidaklah ucapanmu itu mencelakakan diriku. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang bisa berbuat adil di permukaan bumi ini? Pemimpin tertinggi ya. Tidak membicarakannya, tidak dipukul, tidak menyuruh para sahabatnya untuk dihukum, tidak. Dinasihati. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang berbuat adil? Diam, Dzul Khuwaisirah ini. Lalu semangatnya kuat Ibnu Umar ini. Qala Umar idzan li fa adribu unuqahu. Wahai Nabi, izinkan aku, pedang ini akan aku layangkan di lehernya orang ini. Qala la, subhanallah. Orang punya ilmu dijaga oleh Allah. Jangan. Inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ala salat ma'a salatihi. Dia ini punya kawan yang banyak, yaitu kelompok Khawarij yang radikal dia. Mereka ini sholat ya tidak seperti sholat kalian semuanya. Siam tidak seperti siam mereka. Tapi kalau nanti dia ini dihukum, mereka akan keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dia menjaga. Inilah fadilahnya orang punya ilmu. Menghadapi suatu apapun tetap dihadapi dengan ilmu, dihadapi dengan kesabaran. Kemudian juga pernah beliau itu bepergian
Ya. Dengan para sahabatnya, bepergiannya bukan dengan mobil. Ketika di tengah-tengah dalam istirahat, ya beliau mencari tanaman berteduh di bawahnya. Yang sahabatnya yang lain cari sendiri-sendiri. Ketika berteduh ini, pedangnya itu digantungkan di atas pohon itu supaya tidak kena fisiknya. Faja'ahu rajulun, tiba-tiba datang orang kafir mau ngambil pedang itu, dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dibanguni. Man yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi pedangmu itu ke lehermu? Tidak grogi beliau itu. Bayangkan sendirian, sahabatnya jauh, karena cari tempat berteduh sendiri, pohon itu kesana kemana. Ketika diambil pedang itu, dihadapkan di mukanya beliau, man yamna'uka min hadha, siapa yang bisa menghalangi pedang ini ke lehermu? Jawabnya beliau, Allah. Jatuh pedang itu, subhanallah. Dipanggilnya, diambil oleh beliau, ditawarkan pula, siapa yang menghalangi pedang ini ke lehermu? Wahai Nabi, aku masuk Islam, aku tidak akan membantu orang kafir untuk memusuhi dirimu kalau engkau tidak membunuh saya. Dimaafkan oleh beliau, subhanallah. Kondisi begitu sendirian, pedang itu sudah di depan mukanya, diingatnya Allah. Allah yang menghalangi pedang, jatuh panggil beliau. Ayo, siapa bisa menghalangi lehermu? Bukan yaitu dipenggal lehernya oleh beliau, tidak. Nah, ketika pokoknya wahai Nabi, aku jangan dibunuh ya. Saya tidak akan membantu teman-temanku yang kafir untuk membunuh diri. Dilepaskan oleh beliau, dibebaskan. Subhanallah, akhlak dengan musuh, dengan pembegal, dengan penjagal, ternyata hubungan beliau kuat dengan Allah Ta'ala. Dan ini harus kita pelajari. Inilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala wa lam yu'aqibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menghukum. Tidak hukum, tidak dipedang, tidak diberi kesempatan barangkali untuk hari-hari berikutnya dia mau masuk Islam. Baik, begitulah ayo lepas. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Monggo ada pertanyaan untuk akhwat, monggo ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis. Monggo. Bisa dengan HP, tapi untuk hari ini saja karena anak sibuk, dengan nomor 0856 ya 308 5052. Saya ulang lagi, 0856 308 5052. Tapi untuk hari ini saja, karena yang lain mungkin tidak bisa menjawab karena banyak kesibukan. Tapi kalau memang ada waktu, insya Allah kami jawab kalau pas dalam keadaan longgar. Tafadhol. Mungkin hari ini Bapak-bapak ingin tanya secara langsung. Ini bismillah. Baik, belum ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan apa tidak ini?
sebelumnya sudah jelas semua kan. Baik, begitulah bapak-bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, baik yang berada di tanya. Iya, iya silakan. Boleh berdiri yang keras, boleh kemari juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi pagi ini, saya alhamdulillah masuk baru mengikuti kajian ini sekitar setengah tahun. Hijrah dari Islam Jemaah dan masih tinggal di komplek. Jadi tinggal di komplek Islam Jemaah yang sampai hari ini saya jadi siapa, kemudian bisa diajak bicara dan lain-lain. Kemudian kalau saya alhamdulillah bisa menerima, kemudian istri Islam, Ya. istri belum bisa menerima ya, dengan perlakuan tetangga seperti itu, saudara-saudara istilahnya tidak menyapa, kemudian mengurus famili, nah itu bagaimana? Baik, silakan. Setelah Barakallahu fiikum. Orang muslim itu ya ikhwan diikat dengan keislaman, dengan iman. Maka apabila kita tidak disapa oleh kelompok yang membenci kita, kita sapa dulu. Beliau bersabda, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Maka tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau mereka disapa tidak mau, kita nyapa. Mereka tidak mau menjawab, tidak mengapa, kita sapa. Ya. Kalau mereka tidak mau salam, tidak mau disalam, tidak mau salam, kita salami. Mereka tidak mau menjawab, menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab hukumnya wajib. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang berbuat baik kepada tidak orang berbuat baik, dan lapangkan hati kita. Ya, kalau antum bisa keluar dari satu kelompok, itu keluarnya karena sebab ilmu. Makanya tidak ada dakwah yang paling menggelar kepada umat kecuali dakwah sunnah. Karena yang didakwakan ini Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tidak ada tenden untuk kepentingan pribadi sebagai orang dai. Makanya dengan dakwah as-sunnah ini menyebar, nah, ibaratkan bibit akan tahu di mana yang hak dan yang batil. Ini satu, jadi tidak mengapa. Yang penting berjumpa disapa. Kalau kita dikafirkan tidak apa-apa, yang menghukumi kita Allah kok. Ya. Bahkan dalam hadis man qala li sahibi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Siapa yang mengatakan kepada saudara yang kamu kafir, kembali kepada salah satunya. Bisa juga yang menjadi kafir itu orang yang mengkafirkan. Nah, ya, bagaimana pesannya Rasulullah SAW kepada Mu'ad, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Kejelekan itu tutup dengan kebaikan. Mereka tidak menyapa, kita nyapa dulu. Tidak mau salam, kita salam dulu. Yang kedua dengan istri, kita hendaknya bersabar, menasihati terus, doakan malam hari. Kita mendakwai, karena kita tidak mengkafirkan mereka, tidak mengkafirkan istri kita yang punya pemahaman seperti itu, karena dangkalnya pemahaman. Ya, tapi bagaimana kita selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karunialah istri kami ini, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, waj'alna, jadikan kami ya Allah lil muttaqina imama, imam panutan untuk keluarga kami. Berdoa kepada Allah.
Ya, dengan keikhlasan hati sambil dinasihati, yakin Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Kapan? Allah yang Maha tahu. Itu solusi, dan kita harus bersabar ya terhadap ujian-ujian yang ada, terutama kepada istri kita. Seringlah menasihati, sering menasihati, karena akal mereka kurang, agama mereka kurang. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khairah, nasihatilah istrimu itu dengan nasihat yang baik. Fa innaha khuliqat min dila'in, karena Allah menjadikan istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'wajaha a'la, yang paling bengkok tulang itu atas. In aqamtaha, kalau kamu keras, patah, cerai saja saya. Wa in taraktaha iwaja, tapi kalau kita tidak menasihati, tetap bengkok terus, maka kewajiban kita untuk menasihatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ana ingin bertanya, bagaimana cara mendakwai keluarga ke manhaj salaf dengan ilmu, bersabar, dan juga tunjukkan amal kita yang baik. Dakwah itu dengan ilmu, dengan bicara, dengan pula akhlak kita. Beliau banyak dikagumi oleh masyarakat karena akhlaknya, tawadhu'nya. Ya. Beliau menjadi orang yang aman, bicara benar, berjanji tidak menyelisihi. Ya, dikasih amanat maka menunaikan amanat yang ada. Dan berapa banyak orang tertarik dengan seorang karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terutama kita menyampaikan ilmu, kita ajak untuk menuntut ilmu, ya. Dan juga kita hendaknya juga berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada Ustaz, menyikapi sikap saudara-saudara muslim kita yang saat ini cenderung mencela pemerintah. Kita sudah berusaha menasihati mereka untuk bersabar, akan tapi kita malah dicela mereka. Bagaimana sikap kita? Kita mencela pemerintah tidak boleh. Man ahana sultan ahanahullah, itu hadisnya. Siapa yang mencela pemerintah, Allah akan mencelanya. Ya, menasihati yang baik, mencela tidak boleh. Kita dicela tidak mau. Bayangkan kita itu hanya mengurusi keluarga, pemerintah mengurusi negara, mengurusi orang yang baik, orang tidak baik jumlahnya banyak. Jadi seandainya ada suatu kejanggalan, ada suatu paksaan atau doktrin tertentu, itu wajar untuk mereka. Tapi kita menghadapi dengan lembut. Ya. Kalau mau menasihati tidak boleh mendemo, menasihati datangi di tempatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu ayatnya. Kamu hai Nabi Musa dengan Nabi Harun, pergilah ke rumahnya atau ke diwannya Fir'aun, karena dia itu tagha, melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka. Maukah dirimu hai Fir'aun membersihkan dirimu? Jangan mengaku saya ini Tuhan. Disampaikan dengan bagus, sekalipun tidak diterima, dan akhirnya pun juga tidak diterima. Tapi siapa yang diselamatkan oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ada hadis, man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubtihi ala niyatan falyakhud biyadi wal yakhlubi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Asim dengan derajat yang sahih. Man arada ayyan sakhalidhi sultanin, siapa yang ingin yaitu menasihati pemimpinnya, falyakhud biyadihi, kita hendaknya bertatap muka, wal yakhlu, dan harus menyepi, tidak boleh ada orang lain. Itu menunjukkan ikhlasnya. Fa in qubila, jika diterima fadha, itulah baiknya nasihat. Wa illa, jika tidak diterima, maka kamu telah menyampaikan hakmu. Hadis Rasulullah SAW. Dan kita disuruh bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang kita benci, kita disuruh bersabar, bukan disuruh demo. Cari ayat Al-Quran tidak ada.
Cari hadis Rasulullah SAW yang ada, justru kita harus bersabar menasihati. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Kita kewajiban untuk menasihati. Kalau kita mau menasihati, dan juga jangan lupa jangan didoakan. Kita ini marah dulu. Mendoakan jelek pada pemimpin enggak boleh. Apa katanya Imam Barbari rahimahullah taala? Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu saqibul hawa. Nah. Kalau kamu melihat orang kok menjelek-jelekan, mendoakan jelek kepada pemimpinnya, itu penyembah nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu sahibus sunnah. Fa'lam annahu ahlus sunnah. Nah, dijelaskan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Barbari, itu sudah kita baca 2 tahun yang lalu habis. Pada waktu taklim keliling di Kediri. Siapa yang kamu apabila kamu melihat orang kok mendoakan baik pemimpinnya, itu orang ahli sunnah. Kalau kita ingin didoakan baik, maunya orang kita doakan jelek, keliru. Coba bayangkan kalau kita itu mau setiap malam mendoakannya, ya mendoakan pemimpin kita akan baik, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita menggigit terus, marah dengan mereka, ya, yang lain juga marah, bagaimana Allah Ta'ala akan mengabulkan? Ya, doakan, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami. Wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk agar mereka menjadi baik, baik pula Islam dan baik juga kaum muslimin. Perlu kita doakan. Bukankah Rasulullah SAW mendoakan Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman mereka itu. Allahumma hdi Allahumma hdi qaumana. Ya Allah, berilah petunjuk kaum kami ini. Allahumma hdi Tausan. Ya Allah, berilah petunjuk suku Taus, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu, itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Allah, berilah petunjuk. Berilah petunjuk bagus. Bukan ya Allah masukkan di dalam surga, bukan. Berilah petunjuk. Kalau sudah mendapatkan petunjuk, maka mengamalkan Islam, masuk dalam surga. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita termakan oleh hal-hal yang tidak benar. Kemudian juga berikutnya, jamaah di kajian saat ini ingin bertanya, kadang di antara kami saling menghujat atau sama lain dengan alasan bahwa si fulan tidak punya akhlak. Sedangkan si fulan justru menganggap kami yang tidak punya akhlak, dan begitu seterusnya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama merasa paling berakhlak baik. Padahal keduanya ya, kedua belah pihak juga saling memperingatkan akan buruknya akhlak satu sama lainnya. Banyak di antara kita, kami ini setelah mengaji justru menjadi lebih keras. Orang paling bagus itu orang tawadhu, merasa dirinya itu kurang. Kalau orang sudah merasa dirinya benar, yang lain salah, bahaya. Mana dalilnya? Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan menganggap dirimu itu sudah baik, karena yang menilai ketakwaan dirimu itu hanya Allah. Nah, tawadhu ya ikhwan. Orang tawadhu yaitu disenangi oleh orang. Bahkan suatu saat kita mengambil kebaikan dari orang. Bayangkan Rasulullah SAW menerima sarannya Salman Al-Farisi ketika mengadakan yaitu Khandaq, parit, diterima. Ya. Dan itu bukan menunjukkan hinanya beliau, tidak, menunjukkan mulianya. Ternyata, kenapa suatu saat Allah Ta'ala memberikan ilham kepada para sahabat. Kalau mukjizat hanya khusus untuk para utusan Allah, ilham diberikan para ulama sunnah. Jadi jangan menganggap, oh kamu itu akhlakmu jelek, lalu menunjukkan dia akhlak yang baik. Ketika salah dinasihati dengan lembut. Rasulullah SAW pernah juga ada orang kencing di masjid. Para sahabat mengatakan, kamu keluarlah. Fala tajrimu, kata beliau, jangan kamu usir keluar. Kencing di masjid. Bermaksud para sahabat, keluar dari masjid kok kamu kencing. Tapi beliau tahu ini orang bodoh. Didatangi.
Sebab apa? Kalau keluar dia akan telanjang dan kencing itu akan kesana kemari. Beliau berpikir, sudah beliau datangi, ambilkan air 1 timba, karena di situ itu bukan marmer, jadi tanah biasa disirah. Subhanallah. Terus apa kata beliau? Ini masjid, ya, untuk sholat membaca Al-Quran, tidak boleh untuk kencing. Kalimat pendek. Apa kata doanya orang ini? Ya Allah, Allahumma arhamna warham Muhammadan wala tarham ghairana. Sepintas berdoa orang awam ini, ya Allah rahmatilah diriku, ya Allah rahmati Rasulullah SAW, ya Allah jangan kau rahmati semuanya orang itu. Karena akal beliau. Tapi beliau tahu ini orang bodoh. Seandainya orang yang beriman yang dan juga orang yang punya ilmu, enggak mungkin rumah Allah akan dikencingi. Tapi yang satu ini lain. Wah, masuk kok dikencing, ayo pergi. Tidak. Kalau pergi Pak, bayangkan di tengah kencing suruh pergi, sakit dia. Kita tengah kencing terus stop, sakit, dia bisa menangis kita. Tapi beliau tahu ini diselesai ya. Nah, dibersihkan. Beliau yang menyiram sendiri. Pemimpin dunia ya Tuhan. Nah, lalu dinasihati ini masjid untuk sholat. Mengerti, difahamkan. Untuk baca Al-Quran tidak boleh kencing di sini. Bukan marah nih, karena merasa dia dibantu oleh beliau dan dinasihati itu jadi doanya, ya Allah, dipanggilnya ya Allah, rahmati saya, rahmati Rasulullah SAW, jangan kau merahmati yang lain karena diusir tadi. Ya, itulah ya kan contoh dakwah beliau. Kemudian berikutnya, jadi kita tuh kalau diolok-olok oleh orang tuh jangan marah. Ya. Orang itu diolok-olok itu satu, kalau dia bersabar dihapus dosanya. Dengan bersabarnya pula dia mendapatkan pahala, karena sabar itu menahan nafsu, menahan kemarahan. As-sabru 'inda sudmatil ula, kata beliau, sabar itu dibutuhkan ketika pas muncaknya hawa nafsu kita. Kemudian juga dijelaskan di sini, Ustaz mau tanya, apa kita harus mengqadha salat yang kita tinggalkan mulai kita balik sampai sekarang? Sedang kita tidak tahu sudah berapa kali kita meninggalkan salat. Tidak. Kita disuruh mengqadha yang kita lupa. Kalau tidak sekian tahun kita tidak tahu, tidak bagaimana kita mengqadainya. Bahkan wanita yang sifatnya haid tidak mengqadai sholat, tapi mengqadai shaumnya aja wajib. Ya. Jadi kalau kita lupa, makanya orang kafir ketika masuk Islam tidak disuruh mengqadai sholatnya dan diampuni dosanya yang lalu dengan masuk Islamnya. Tapi kalau kita lupa, iya kemarin 4 hari kemarin itu saya belum sholat duhur, dan betul-betul dia tahu, tanya pada saudara, iya kamu kemarin kan belum sholat, sekarang sholat. Karena ingat, adapun kita waktu itu meninggalkan sholat karena walaupun dengan sengaja atau tidak, nah ketika kita sudah yaitu mau sholat kembali, tidak diharuskan untuk mengulangi sholat kita yang kita tinggalkan. Ustadz mau tanya, bagaimana cara terbaik bersosialisasi dengan warga sekitar yang sangat awam, sering ghibah dan syirik. Ya, kalau orang menghibah kita nasihati. Dalam satu ayat, orang menghibah itu seperti makan daging saudaranya sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, itu surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakaritumu. Apakah kamu senang makan daging saudara kamu yang sudah bangkai padahal kamu membencinya? Dibacakan ayat, fadzakir bil Qur'an. Mereka marah tambah marah, gak apa-apa, yang penting kita nasihat. Ini ada ayatnya, tolong barangkali ini saya yang salah gitu. Yang penting kita menasihati. Kita tidak bisa memberi petunjuk orang, kita hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk Allah. Bayangkan Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam, mendakwai orang Yahudi yaitu pelayannya masuk Islam.
Dan juga kalau mendakwai syirik, yaitu syirik kita dakwai ini tidak boleh, tidak gerakkan. Azimat itu buatan orang. Kalau dibakar tidak marah dia, disobek juga tidak marah. Dinasihati dengan kata-kata yang lembut, jangan dengan emosi. Diterima, alhamdulillah itu petunjuk dari Allah. Tidak diterima, kita sudah dapat pahala karena kita sudah menyampaikan. Apakah kita bergaul terbaik dengan mereka atau menghindari takut kena syubhatnya? Kalau kita bergaul dengan mereka bisa menasihati, nasihati, bergaul. Tapi kalau kita khawatir nanti dia menghibah, kita ikut menghibah. Nah, berbuat syirik kalau kita ikut maka tidak boleh. Kita harus uzlah. Fa'rid anhum, berpalinglah kalian dari mereka. Dan saya merasa ketika bertindak sesuai syariat seperti ini dikira sombong, tidak mengapa. Kita dikatakan sombong. Beliau itu dikatakan gila tidak marah. Kamu ya Muhammad gila, diam beliau tinggalkan. Nah, jadi jangan sampai kita ini didorong oleh jin kita yang kufur ini supaya marah sama orang yang marah kita, jangan. Beliau itu kalau dilukai jasadnya, ya, dikata-kata kepribadian tidak marah. Tapi kalau Islam dihina, nah baru bertindak beliau. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.